Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Agil Karwiwadila Fania Ningrum, 2 Rini Wulansari, dan 3 Rizda Romania Nurikmah. Di sini kami akan membawakan materi mengenai sunnah, di mana pembahasan yang kami akan sampaikan diantaranya 1 pengertian sunnah, 2 macam-macam sunnah, 3 kedudukan sunnah, dan 4 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Selanjutnya, materi pertama yaitu pengertian sunnah akan disampaikan oleh Saudari Rini Wulansari. Pengertian sunnah. Sunnah berasal dari kata sinnun yang secara bahasa berarti cara yang biasa dilakukan. Menurut istilah, ada 2 pendapat, yaitu menurut ulama usul dan menurut ulama fikih. Menurut ulama usul, sunnah ialah apa-apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan dan sifat Nabi. Menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti, dengan pengertian diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Semua ulama ahlu sunnah, baik dalam kelompok ahli fikih, ulama usul fikih, maupun ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kata sunnah hanya merujuk kepada Nabi dan tidak digunakan untuk selain dari Nabi. Kemudian, macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah kauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ialah perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Kemudian ada sunnah takririyah, ialah perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Contoh sunnah kauliyah ialah sahabat menyatakan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, "Siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah mengerjakan sholat itu ketika ia telah ingat." Contoh sunnah fi'liyah, ketika sahabat berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur." Contoh sunnah takririyah ialah seorang sahabat memakan daging dab di depan Nabi. Baiklah, pembahasan mengenai pengertian sunnah, macam-macam sunnah, dan selanjutnya contoh sunnah telah disampaikan oleh Saudari Rini Wulansari. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai kedudukan sunnah akan saya sampaikan, di mana para ulama telah konsensus dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Dari segi urutannya pula, tingkatan dasar Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum Islam tasriyah kedua setelah Al-Quran. Alasan kedudukan sunnah menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran, diantaranya fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran, di mana teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. Kemudian, alasan kedua yaitu mayoritas sunnah relatif kebenarannya atau disebut dengan zani at-tubut, yang memiliki arti bahwa Al-Quran memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi, kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk, makna secara tegas dan pasti, qat'i ad-dilalah, dan secara relatif petunjuknya atau zani ad-dilalah. Selanjutnya yaitu ada dalil-dalil kehujahan sunnah. Yang pertama dalil Al-Quran. Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran, surah ketiga di Al-Quran pada ayat 179. Yang kedua ada dalil hadis.
Hadis yang dijadikan dalil kehujahan sunnah juga banyak sekali, di antaranya sebagaimana sabda Nabi SAW, "Taraktu fikum amroini lan tadilu anatamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi." Artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Selanjutnya ada dalil akli yang disampaikan oleh Al-Suyuti dan Al-Kasimi. Menurut mereka, as-sunnah memiliki peran sebagai penjabaran Al-Quran. Ini harus dipahami bahwa yang menjelaskan adalah as-sunnah berkedudukan setingkat di bawah yang dijelaskan, yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu ijma ulama, di mana para ulama sepakat bahwa sunnah sebagai hujjah. Semua umat Islam menerima dan mengikutinya kecuali sekelompok minoritas orang. Selanjutnya, materi mengenai fungsi sunnah terhadap Al-Quran akan disampaikan oleh Saudari Rizda. Baik, saya akan melanjut. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, untuk menetapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam Al-Quran itu sangat penting untuk diimani, dijalankan, dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap muslim. Nah, kemudian sunnah memiliki fungsi bayan. Nah, bayan itu sendiri artinya penjelas yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud Al-Quran. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran diantaranya bayan al-takrir, itu maksudnya sunnah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bayan al-tafsir, maksudnya adalah sunnah berfungsi memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan taqyid atas ayat-ayat mutlak, serta memberikan taksis atas ayat-ayat yang masih umum. Kemudian yang terakhir, bayan al-takhis, yang mana artinya sunnah yang berfungsi mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Karena semua pembahasan telah kami sampaikan, maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menyaksikan video dari kami dan membaca materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan hasil kerja kelompok dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.